Pemirsa, kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah menjelang libur akhir tahun menjadi alarm keras bagi pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan transportasi. Insiden yang menelan korban jiwa ini pun kembali menegaskan bahwa keselamatan angkutan umum tidak cukup hanya diatur dalam regulasi. Tanpa pengawasan ketat di lapangan, aturan ini hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 24 Desember 2025 dengan tema Hargai Nyawa Anak Bangsa. Bersama saya, Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Selamat pagi, Mas Aris. Pagi, Febrian. Ini kan merupakan insiden akhir tahun yang cukup memilukan. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Apakah memang hanya sopirnya saja, atau perusahaan otobus, atau memang regulator, Mas Aris? Ya, pertama-tama kita turut berduka ya atas jatuhnya korban 16 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Krapia. Tapi saya khawatir ini menjadi kematian yang sia-sia ketika tidak diungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini kan jangan sampai bahwa ini kan berulang. Dan setiap kecelakaan itu kan ada dua setidaknya faktor penyebabnya adalah orang, dalam hal ini sopir, dan kondisi kendaraan. Kita lihat tadi berita yang Febrian bacakan di headline, sopirnya jelas salah. Dia baru 2 bulan, mengendarai bus penumpang ya. Sebelumnya adalah pengemudi truk. Terus kendaraannya, ternyata kendaraan ini kan tidak layak jalan. Kok masih bisa jalan? Dan ketika jalan, kesaksiannya adalah bahwa speedometernya mati sehingga dia tidak bisa mengontrol berapa kecepatannya. Kalau kita lihat bahwa ketika supir itu baru 2 bulan, ini kan tanggung jawab siapa? Dia kan hanya bekerja, ini kan dipekerjakan, ada yang mempekerjakan. Bagaimana syarat standar untuk bisa mempekerjakan supir untuk angkutan luar kota, antar provinsi dengan kondisi jalan seperti itu? Kendaraannya siapa yang bertanggung jawab atas kondisi kendaraan? Ini yang harus, kan selalu kecelakaan itu berhenti pada supir lalai, kemudian penjelasan singkat kepada masyarakat, kemudian selesai. Kan tidak seperti itu. Undang-undangnya ada bahwa pengusahanya, otobusnya, perusahaan otobusnya itu bisa dijerat. Undang-undangnya aja, undang-undang angkutan jalan dan segala macam. Tapi kan selalu berhenti. Kenapa penting kita harus diusut siapa yang bertanggung jawab? Karena ketika perusahaan itu diancam hukuman, ganti rugi, penjara, pengelolanya, manajemennya, itu kan dia punya apa istilahnya, kewajiban, punya minimal ketakutan untuk selalu menjaga kondisi kendaraannya itu dalam kondisi yang terbaik. Dia mau berinvestasi untuk menjaga kondisi kendaraannya agar bisa lebih prima, dan juga tentunya ini menjadi perhatian untuk kita juga ya, agar bukan hanya berhenti dalam kasus sopirnya saja, tapi juga regulator dan juga pemilik perusahaan juga harus diaudit seperti itu ya, Mas Aris. Kita akan simak pemirsa ulasannya berikut ini selengkapnya untuk Anda. Hargai nyawa anak bangsa. Kecelakaan maut menjelang musim liburan akhir tahun yang melibatkan bus PO Cahaya Trans menjadi peringatan keras buat pemerintah. Ini merupakan alarm keras bahwa standarisasi keselamatan tidak boleh berhenti pada regulasi tanpa efektivitas pengawasan di lapangan. Peristiwa di Jalan Tol Simpang Susun Krapia, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 22 Desember dini hari itu mengakibatkan 16 orang tewas dan 17 lainnya harus dirawat akibat luka-luka. Belakangan terungkap bahwa bus tersebut dalam kondisi tidak layak jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahkan mengakui
bus PO Cahaya Trans tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun antar kota antar provinsi (AKAP). Hal itu tentu mengundang tanda tanya besar di benak masyarakat. Kenapa bus yang tidak terdaftar tetap saja beroperasi dan melintas di jalan tanpa terdeteksi? Apalagi hasil rem check pada 9 Desember 2025 menyatakan bus sudah dilarang beroperasi. Dengan dua kondisi tersebut di atas, tidak terdaftar dan tidak lolos rem check, seharusnya sudah cukup bagi pihak terkait untuk melakukan pengandangan bus. Armada yang sudah dinyatakan tidak layak jangan pernah dibiarkan melenggang bebas untuk menjemput maut di jalanan. Selain mengenai layak dan tidaknya bus untuk beroperasi, publik juga mendorong pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk menertibkan terminal bayangan dan serius mengawasi pool bus. Ini penting agar aktivitas pengangkutan penumpang tidak lagi berlangsung di luar pengawasan resmi. Dengan demikian, celah pelanggaran dapat ditutup atau setidaknya ruang gerak bagi operator nakal untuk beroperasi di luar radar pengawasan dapat dipersempit. Harapannya, keselamatan pengguna angkutan umum benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan. Publik juga berharap pemangku kepentingan dapat memastikan operator bus mempekerjakan sopir yang layak, baik dari sisi keterampilan mengemudi maupun dari sisi kondisi fisik dan mental, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja dan standar keselamatan. Mereka bukan sekadar sosok di balik kemudi, melainkan penjaga keselamatan puluhan nyawa dalam setiap perjalanan. Kelayakan mereka harus dipastikan mulai dari keterampilan, pemahaman terhadap risiko di jalan, hingga kedisiplinan dalam mematuhi aturan keselamatan. Kondisi fisik dan mental sopir tidak boleh diperlakukan sebagai urusan sekunder. Jam kerja yang manusiawi, pemeriksaan kesehatan yang berkala, serta pengawasan yang konsisten merupakan prasyarat mutlak agar kelelahan, tekanan, dan kelalaian tidak berubah menjadi petaka. Aturannya adalah sopir bus dalam sehari hanya boleh mengemudikan bus paling lama 8 jam. Setelah 4 jam berkendara, sopir diharuskan beristirahat. Namun, apakah aturan ini sudah benar-benar diawasi dan ditegakkan? Pemerintah, baik Kementerian Perhubungan maupun aparat kepolisian harus transparan. Mekanisme apa yang telah disiapkan dan dijalankan untuk memastikan bahwa supir yang mengendalikan kemudi benar-benar memenuhi standar keterampilan serta kelayakan fisik dan mental. Kita tentu amat bersimpati terhadap para korban dan pihak keluarga. Lemahnya pengawasan di lapangan telah mengakibatkan nyawa anak bangsa melayang sia-sia. Namun prihatin tidak cukup jika ia berhenti tanpa tindak lanjut yang nyata. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui tindak lanjut yang sistematis, mulai dari audit total operator bus hingga integrasi pengawasan berbasis teknologi. Sanksi pidana bagi pemilik PO bus karena mengoperasikan kendaraan ilegal juga harus dijatuhkan. Jangan biarkan sistem transportasi liburan kita selalu berhadapan dengan persoalan yang terus berulang dan terkesan meremehkan keselamatan. Negeri ini harus belajar menghargai nyawa. Jangan biarkan anak bangsa tewas akibat kelalaian yang seharusnya bisa dicegah. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 dengan tema kita di pagi hari ini, Hargai Nyawa Anak Bangsa. Editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita akan lanjutkan topik di pagi hari ini pemirsa, dan kami sudah menerima telepon dari Ibu Ong Mehua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu Ong, silakan dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Iya, selamat pagi Mas Febrian, Mas Aris.
Fadila. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian terulang kembali. Sangat disesalkan. Nyawa anak bangsa melayang. Percuma, Mas Abrian, Mas Arif. Inilah pemilik kendaraan PO ini tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bus ini tidak layak jalan, masih juga dipakai untuk operasi. Lalu kejadian akan terulang kembali, sangat kita sayangkan. Nyawa 16 di Simpang Susun di Semarang. Apalagi sopir ini bukan sopir aslinya, Mas Febri, Mas Aris. Ini adalah sopir pocokan. Nah, satu hal harusnya mobil ini yang tidak layak jalan, DLL, kir itu bagaimana? Kan ini harus dalam keadaan perayaan Nataru dan Tahun Baru, mobil itu harus layak jalan. Nah ini kalau udah dinyatakan mobil ini tidak layak jalan, masih tetap dioperasikan. Loh ini bagaimana? Apa itu namanya orang DLL AJR atau bagaimana? Sehingga terjadilah, sangat kita sayangkan dan kita doakan semoga korban-korban ini ditempatkan di sisinya Allah. Jangan sampai terulang kembali. Apalagi sopir ini bukan sopir aslinya. Sopir bus itu harusnya punya B umum atau B spesial gitu. Kan ini sopir pocokan gitu loh. Nah sekarang terjadi kan Mas Abrian sampai menelan korban sampai 16 jiwa. Sangat kita sayangkan. Nah untuk para perusahaan bus itu harus mematuhi peraturan. Jadi asal layak atau tidak layak tetap dijalankan gitu aja. Semoga tidak terjadi lagi Mas Andrian dan Amin. Pak Arif. Memang tanggung jawab penuh ya Ibu Ongnya seharusnya kepada pihak perusahaan dan juga ini jangan sampai 16 nyawa yang hilang ini menjadi sia-sia karena mereka semua tentunya berharga ya. Terima kasih Ibu Ong sudah bergabung bersama kami dan Om Aris. Tadi Ibu Ong juga berkali-kali mengingatkan bahwa ini ada tanggung jawab dari pihak perusahaan terutama yang memang bertanggung jawab ya terkait dengan kelayakan dari bus yang berangkat. Tapi kalau kita lihat dari hari Minggu kemarin, Mas Aris, ada 73.900-an kendaraan dicek RAM-nya, tapi ternyata ada 14,15% yang tidak layak untuk jalan. Ini kan jumlah yang cukup tinggi, Om Aris, Mas Aris. Iya, kemarin itu dinyatakan oleh Menteri Perhubungan ketika melakukan sidak ya istilahnya ya. Hampir 15% bis untuk angkutan liburan Natal kali ini itu hampir 15% itu tidak layak jalan. Ya. Hampir 15%. Itu bukan angka yang sedikit, itu angka yang besar kalau menurut saya. Harusnya ya tidak ada gitu. Ya. Jangan sampai ada mobil yang tidak layak jalan itu ada di terminal. Apalagi yang kejadian di Krapyak ini kan sudah jelas itu tidak layak jalan. Sudah jelas tidak layak jalan dan itu tetap jalan. Ya. Di mana salahnya? Berarti kan aturannya ada, undang-undangnya ada, tapi penerapannya, pengawasannya di lapangan itu yang menjadi soal. Dan itu selalu kerap terjadi. Dan ini kan menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Kalau kita bilang bahwa ini kegagalan, ya kegagalan. Baik. 16 orang meninggal dunia itu bukan suatu hal yang bisa dianggap kecil dan tidak bisa hanya penjelasan bahwa supir adalah supir baru terus selesai begitu. Ya. Jadi jelas, memang untuk harus ada yang bertanggung jawab lebih jauh dari itu. Bagaimana bisa mobil tidak layak jalan itu bisa jalan? Jangan hanya mengadili hanya sopir busnya saja ya, Mas Aris, kan hanya urusan kir lah, inilah, itulah. Baik. Ya, siapa yang memerintahkan yang bis itu jalan? Ya manajemen perusahaan. Tentunya memang harus ada tanggung jawab dari pihak perusahaan. Kita masih akan bahas pemirsa usaha jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan di pagi hari ini, Mas Aris. Kenapa kesannya untuk pengecekan kendaraan, ramcek, kemudian uji kir ini dilakukannya menjelang akhir tahun, sehingga memang selalu berulang kecelakaan ataupun musibah di jalanan. Biasanya ketika momen-momen liburan seperti ini terjadi, berulang begitu terus. Iya, ramcek di terminal atau dimanapun itu kan terkesan dilakukan hanya ketika mudik atau liburan Natal. Itu kan seperti hanya untuk kosmetik, hanya untuk lip service gitu ya. Tapi kan bagaimana harus dilakukan berkala, ya kan? Kalau negara ini ingin serius ya menekan angka kecelakaan bus, penegakan hukum tuh harus bergerak ke hulu. Jadi harus benar-benar ada berkala, ada uji kir, itu kan sebenarnya sistemnya sudah ada, teman penerapannya seperti apa. Dan kita lihat ya, Febrian, bahwa kecelakaan yang terjadi itu lebih banyak menimpa bus-bus pariwisata, ya kan? Seperti apa bis pariwisata itu harus bisnis itu dijalankan. Jangan sampai kita khawatir bahwa bis-bis pariwisata itu, ini kan bis pariwisata ini kan ramai ketika musim-musim liburan ya kan. Jangan sampai bis-bis yang sudah tidak layak jalan sebagai bis antar kota antar provinsi yang reguler, kemudian dialihkan menjadi bis wisata dengan hanya dicat atau diubah seperti apa terlihat bagus, tapi sebenarnya kondisinya sudah tidak layak jalan. Ya kan, ada usia yang usia kendaraan. Ya bukan berarti mobil tua itu tidak layak jalan, tapi kan bagaimana istilahnya mobil yang sudah capek itu untuk bisa masih layak untuk di jalan, apalagi antar kota antar provinsi. Dan bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap supirnya, jam kerja, ya kan, kelelahan. Supir itu kan kalau menurut studi itu mengatakan bahwa 8 jam orang maksimal mengemudi. Setelah itu kan harus istirahat. Betul. Nah ini kan jangan sampai supir istilahnya apa ya, mengejar trayek sehingga harus bekerja melampaui kemampuannya 8 jam. Itu kan semua diatur oleh manajemen sebuah perusahaan, dan itu yang harus ada efek jerah bahwa dia punya insentif untuk bisa menjaga drivernya, menjaga bisnya dalam kondisi tetap prima. Jika tidak ada apa ya yang ditakuti istilahnya ya, bahwa Anda kalau tidak bisa menjaga kelayakan bis Anda bisa dihukum. Ya santai saja gitu kan. Akhirnya dilimpahkan ke supir. Supir kan tidak bisa apa-apa, dia menjalankan tugas, ada jadwal. Apakah manajemen tahu bahwa supirnya sudah lelah, bagaimana pengalamannya, trayeknya seperti apa, dia tahu tidak untuk jalan ini, kan itu yang harus diketahui oleh manajemen. Apalagi sebenarnya juga aturannya sudah jelas ya Mas Aris ya, di aturannya sudah ada semua. 22 tahun 2009 berkaitan hal ini. Artinya masih ada celah di situ Mas Aris yang harus dibenahi oleh ya harus bisa siapa yang paling bertanggung jawab sampai ke hulunya. Harus sampai ke hulu. Sampai ke hulu agar tidak terulang lagi. Betul. Jadi ketika nanti mau libur setelah Natal ada libur kan selalu bahwa Idul Fitri. Tahun ini kecelakaan menurun dibanding tahun depan, itu kan hanya ya bukan menurun, harus tidak ada. Harus tidak ada dan juga harus menjadi tidak boleh terulang lagi. Boleh luput dari pengawasan kita semua ya. Terima kasih Mas Aris sudah bergabung bersama kami dalam editorial Media Indonesia, dan tentunya kita harapkan agar kelalaian seperti ini tidak dibiarkan, karena ini tentunya menjadi perhatian untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.